Di episode sebelumnya, Wang Lin akhirnya mengetahui bahwa salah satu dari dua wanita itu hanyalah boneka. Setelah menyadari kebenaran tersebut, ia segera melanjutkan pencariannya untuk menemukan Zhou Yi. Namun, langkahnya terhalang oleh aura kesadaran Ling Tianho yang masih tertinggal di tempat itu. Aura tersebut begitu kuat dan menekan, membuat pergerakan Wang Lin nyaris mustahil. Tanpa pilihan lain, Wang Lin terpaksa bertarung melawan aura kesadaran itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatan dan bahkan menggunakan semua harta serta kartu truf yang dimilikinya. Setelah perjuangan sengit, ia akhirnya berhasil menahan aura kesadaran Ling Tianho. Cerita berlanjut, ketika Wang Lin menyadari bahwa penyebab utama aura kematian Zhou Yi bukan hanya karena segel, melainkan karena hatinya sendiri sudah mati. Ia sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Ketika sisa akal ilahi Ling Tianho kembali menyerang, Zhou Yi akhirnya bergerak. Dengan sisa energi pedang kehidupan dari Rain Celestial Sword, ia menghancurkan akal ilahi tersebut sepenuhnya. Energi yang tersisa bahkan masuk ke dalam jiwa asal Wang Lin, memulihkan lukanya dan memperkuat energi pedang di dalam tubuhnya. Namun, Zhou Yi tetap berkata singkat, "Kamu harus pergi." Sebelum pergi, Wang Lin mengungkapkan fakta bahwa Ting Er kemungkinan adalah Qing Shuang, putri Kaisar Langit Qinglin, dan mungkin masih ada harapan untuk membangkitkannya. Kata-kata itu membangkitkan kembali tekad Zhou Yi. Ia mengusir energi iblis dari tubuhnya dan menghancurkan segel Ling Tianho sepenuhnya. Zhou Yi kembali menyatu dengan salah satu Rain Celestial Sword dan berhasil keluar dari segel. Setelah itu, ia menyerahkan pagoda kepada Wang Lin untuk disimpan. Lalu Zhou Yi menanyakan pedang surgawi lainnya yang ada pada Wang Lin. Wang Lin pun mengeluarkan pedang surgawi yang dihuni oleh Xu Li Guo. Wang Lin pun mengeluarkan pedang surgawi yang dihuni oleh Xu Li Guo. Begitu Xu Li Guo merasakan keberadaan Zhou Yi, ia langsung gemetar. Sebagai roh pedang, ia bisa merasakan bahwa Zhou Yi berada di level yang jauh lebih tinggi seolah penguasa seluruh roh pedang. Xu Li Guo bahkan langsung bersikap patuh dan mencoba menyanjung. Melihat itu, Zhou Yi tertawa ringan. Ia mengatakan bahwa meski tidak bisa mewariskan mantranya kepada Wang Lin, ia bisa membantu Xu Li Guo memahami maksud pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya. Dengan begitu, Xu Li Guo bisa benar-benar mengendalikan pedang surgawi tersebut secara sempurna. Momen ini bukan hanya pembebasan Zhou Yi, tapi juga peningkatan besar bagi Wang Lin dan terutama bagi Xu Li Guo. Xu Li Guo kaget dan langsung bertanya dengan hati-hati, "Senior, apa maksud pedang kuno ini?" Zhou Yi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Rasakan saja, nanti kamu akan tahu." Ia lalu meraih Xu Li Guo. Cahaya keemasan keluar dari matanya dan langsung masuk ke mata Xu Li Guo. Tubuh Xu Li Guo bergetar hebat. Ia bisa merasakan aliran informasi yang sangat besar masuk ke dalam jiwanya, seperti saat dulu ia baru mencapai tahap Nascent Soul. Perlahan, Xu Li Guo tenggelam dalam pemahaman warisan niat pedang kuno. Zhou Yi melepaskan tangannya. Wajahnya terlihat lelah. Memberikan warisan seperti itu jelas melukai roh dirinya sendiri, tapi ia tidak peduli. Jika Wang Lin bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, maka membantu roh pedang Wang Lin bukanlah apa-apa baginya. Ia lalu memperingatkan, "Roh pedangmu ini terlahir dengan sifat pemberontak. Hati-hati menggunakannya. Tapi aku sudah meninggalkan jejak tersembunyi dalam warisan itu. Jika dia mencoba mengkhianatimu, warisan itu sendiri akan menyerangnya." Wang Lin menggenggam tangan dan berterima kasih. Kemudian Zhou Yi meminta satu hal, bantu dia menemukan ayah Ting Er. Wang Lin terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. Setelah itu, Zhou Yi mengambil pedang surgawi tempat Xu Li Guo berada. Ia menarik napas dalam, lalu menampar pedang itu dengan keras. Pedang mengeluarkan dengungan tajam. Gas aneh keluar, lalu menghilang. Wajah Zhou Yi langsung pucat dan tubuhnya sempat menjadi transparan jelas tindakan itu sangat menguras dirinya. Tamparan itu bukan serangan biasa. Sebagai roh pedang generasi ini dan pewaris niat pedang kuno, Zhou Yi menghancurkan jejak kepemilikan lama pada pedang tersebut. Artinya, mulai sekarang hanya ada 3 Rain Celestial Sword yang masih terikat pada garis warisan aslinya. Pedang yang satu ini benar-benar menjadi milik Wang Lin. Bahkan jika wanita berjubah putih bangkit atau roh pedang baru lahir di masa depan, mereka tidak akan bisa mengendalikan pedang ini lagi. Ini seperti dekrit kaisar keputusan absolut dari roh pedang generasi ini. Selain itu, Zhou Yi juga sudah membuka jalan bagi Xu Li Guo untuk memahami maksud pedang kuno. Itu berarti Xu Li Guo punya peluang menjadi roh pedang tingkat tertinggi. 2 hadiah besar sekaligus, kepemilikan absolut atas 1 Rain Celestial Sword. Jalan menuju puncak bagi Xu Li Guo. Setelah itu, Zhou Yi mengatakan masih ada aura roh pedang generasi sebelumnya di dasar Tide Abyss. Itu hadiah ketiga untuk Wang Lin. Mereka pun menuju dasar jurang. Di sana terdapat lubang raksasa tak berdasar.
Dari dalamnya keluar daya hisap samar yang konstan. Wang Lin langsung menyadari bahwa fenomena pasang besar tiap 5.000 tahun kemungkinan berasal dari lubang ini. Lubang itu terlalu dalam, bahkan indera ilahi tak bisa menembusnya. Jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bahkan Alseer mungkin tidak mampu menciptakan fenomena seperti ini. Joey memperingatkan agar Wang Lin tidak terlalu lama menatapnya. Namun saat Wang Lin mengalihkan pandangannya, ia mendengar suara sangat samar. Turun. Suara itu bukan berasal dari lubang, melainkan dari tas penyimpanannya. Dan itu bukan suara Yao Shixue. Saat mendengar bisikan turun, Wang Lin langsung waspada. Ia memeriksa tas penyimpanannya dan menemukan gulungan misterius dari Suzaku terbuka dengan sendirinya. Cahaya ungu keluar dan membentuk bayangan seorang wanita cantik yang membelakanginya. Sosok itu kembali berbisik, turun. Ini bukan pertama kalinya gulungan itu bereaksi. Dulu, saat Wang Lin menghadapi binatang buas leluhur ketiga di Suzaku, sosok ini juga muncul dan langsung mengendalikannya. Sejak itu, Wang Lin tahu gulungan ini bukan benda biasa, tapi ia tak pernah benar-benar bisa mengendalikannya. Sekarang, gulungan itu seolah memintanya turun ke lubang terdalam di Tide Abyss. Namun, Joey memperingatkan bahwa lubang itu memiliki kekuatan misterius yang bisa memengaruhi pikiran. Jika mental tidak cukup kuat, seseorang bisa jatuh tanpa sadar. Tak lama kemudian, kabut ungu tiba-tiba keluar dari lubang dan menyelimuti koridor. Kabut ini aneh, menghalangi penglihatan. Membatasi indera ilahi hanya sekitar 30 kaki. Indera ilahi yang melewati batas itu langsung dimakan. Daya hisap dari lubang juga semakin kuat, tapi anehnya kabut tidak terpengaruh. Zoe langsung menyuruh Wang Lin naik ke pedang surgawi. Dengan energi spiritual surgawi dan energi pedang, mereka menerobos kabut. Kecepatannya luar biasa, hampir setara teleportasi. Saat mendekati dasar, daya hisap tiba-tiba melonjak drastis. Bahkan pedang emas besar yang tertancap di dinding koridor tercabut dan tersedot ke lubang. Wang Lin langsung mengenali pedang itu. Itu adalah pedang kekayaan. Joey berbalik tanpa ragu dan mengejar pedang tersebut. Wang Lin menangkapnya, tapi gaya hisap hampir menariknya jatuh. Dalam kondisi kritis, ia memanggil sungai neraka untuk membentuk pusaran dan melemahkan daya hisap. Dengan bantuan Joey, akhirnya pedang itu berhasil ditarik keluar. Lapisan emasnya terkelupas, memperlihatkan pedang hitam dengan satu kata terukir di atasnya, kekayaan. Tanpa banyak waktu, Zoe langsung membawa Wang Lin keluar dari Tide Abyss menuju Fire Demon Country. Di dalam tas penyimpanan, nyamuk iblis merasakan aura familiar, tapi tidak bisa memastikan apa itu. Sementara itu, Wang Lin menyadari perjalanannya ke Tide Abyss hampir selesai, meski token misterius belum ditemukan. Namun, situasi di luar mulai berubah. Di Demon Spirit Land, sepasang kultivator kuat muncul dengan awan surgawi langka Heaven Cloud ke-9. Mereka adalah Heavenly Cloud Couple, dua kultivator setingkat All-Seer, Ling Tianhou, dan leluhur darah. Mereka jarang muncul dan sudah puluhan ribu tahun berdiam diri. Saat awan mereka memasuki Fire Demon Country, semua awan lain tersingkir. Para jenderal iblis bahkan tak berani mendekat. Di bawah ibu kota Sky Demon Country, Beiluo membuka mata dan menunjukkan ekspresi serius. Ia jelas mengenali kedatangan mereka. Heavenly Cloud Couple akhirnya mendarat di pintu keluar Tide Abyss. Pria itu tersenyum tipis dan berkata bahwa ada batasan menarik di area tersebut. Wanita di sampingnya hanya tersenyum lembut. Kedatangan mereka jelas bukan kebetulan. Di pintu keluar Tide Abyss, pasangan Heavenly Cloud sudah menyadari ada sesuatu yang menarik. Pria itu, Wang Wei, langsung melihat bahwa ada lapisan pembatasan di area tersebut. Bukan pembatasan biasa. Ia menjelaskan, ada teknik pembatasan kuno. Ada juga sedikit pembatasan langit, Celestial Restriction. Disusun dengan sangat cerdas. Tidak mengandung niat membunuh. Terhubung dengan indera ilahi pembuatnya. Jika satu aktif, semuanya akan memberi peringatan. Awalnya terlihat seperti pembatasan biasa, tapi ternyata bukan. Wang Wei menunjukkan bahwa pembatasan itu tidak hanya dipasang di udara atau tanah, melainkan tersembunyi di dalam rumput. Ia mencabut satu helai rumput dan mengeluarkan setetes cairan biru dari dalamnya. Di dalam tetesan itu terdapat lebih dari 1.000 pembatasan kecil yang saling terhubung sempurna. Menurut Wang Wei, tekniknya sangat matang. Perencanaannya halus. Mentalitas pembuatnya sangat dalam. Orang seperti ini biasanya sudah hidup dan berkultivasi lebih dari 10.000 tahun. Namun istrinya tidak setuju. Ia merasa pembuatnya mungkin belum tentu selama itu. Akhirnya mereka bertaruh. Mereka memutuskan untuk menunggu di sana. Bukan hanya untuk melihat siapa pembuat pembatasan itu, tapi juga untuk menunggu keserakahan muncul dan menyerahkan token. Keduanya sudah tahu lokasi token.
Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, di dalam Tide Abyss, Wang Lin dan Joey hampir mencapai pintu keluar Fire Demon Country. Namun tiba-tiba Joey berhenti. Di depan ada kabut ungu. Indra pedang Joey tidak bisa menembusnya. Dan di dalamnya, ada beberapa kultivator terjebak. Di sisi lain, kabut ungu terdapat kawanan besar Purple Mist Mosquito Beast. Ciri-cirinya, ukuran besar. Perut rata, jelas kelaparan lama. Mulut panjang seperti tombak. Sebagian berwarna abu-abu, sebagian hitam. Beberapa memiliki sedikit warna ungu. Sangat agresif. Mereka mengepung kabut, tapi tidak berani masuk terlalu dalam. Tekanan dari mereka sangat kuat. Beberapa bahkan mulai saling bertarung karena kelaparan dan sifat buas mereka. Namun, setiap kali hampir terjadi pembantaian antar sesama, terdengar auman dari dalam kawanan. Akhirnya muncul pemimpin mereka. Seekor nyamuk raksasa sekitar 100 kaki dengan sedikit warna ungu di tubuhnya. Yang lebih mencolok, ada 7 jarum tertancap di kepalanya. Setiap jarum memancarkan cahaya. Matanya sesekali menunjukkan rasa sakit. Ketika dua nyamuk membangkang dan terus bertarung, pemimpin itu langsung bergerak. Dalam sekejap, ia menusuk keduanya. Menghisap mereka kering, 2 bangkai jatuh ke tanah. Kawanan langsung tunduk. Nyamuk ungu itu jelas bukan makhluk biasa. Ada aura tua dan terkekang darinya. Di dalam kabut ungu yang pekat, Grid perlahan membuka matanya. Tatapannya dingin dan penuh percaya diri. Baginya, meskipun Raja Nyamuk Iblis itu sangat kuat, selama masih berada di bawah kendali 7 jarum gaib miliknya, makhluk itu tak akan bisa lepas. Mengendalikan sang raja berarti menguasai seluruh kawanan. Dan dengan kawanan aneh itu di tangannya, bahkan jika Ling Tianhou sendiri datang, Grid merasa ia masih punya cara untuk melawan. Sejak memasuki Tide Abyss, Grid memang sudah menyiapkan rencananya sendiri. Ia sempat terkejut saat pertama kali melihat kawanan nyamuk itu, tetapi keterkejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Ia pernah melihat makhluk serupa di sebuah planet terpencil saat melarikan diri dari kejaran musuh. Saat itu, begitu keluar dari barisan transfer kuno, ia menyaksikan sebuah planet ungu yang dikelilingi lautan nyamuk raksasa. Tekanan yang mereka pancarkan begitu mengerikan hingga ia lebih memilih kembali menghadapi musuhnya daripada tinggal lebih lama di sana. Karena itulah, ketika melihat celah di Tide Abyss berisi kawanan yang sama, ia langsung mendapatkan ide. Dengan sangat hati-hati, ia mengirim 7 jarum gaib, harta hidupnya, ke dalam celah itu. Ia tak berani ceroboh. Semua nyamuk sedang hibernasi, dan satu kesalahan kecil saja bisa membangunkan mereka. Akhirnya ia menemukan Raja Nyamuk dan berhasil menusukkan jarumnya. Begitu kendali tercapai, ia segera mundur. Tak lama setelah itu, kelompok Chen-Long terjebak oleh kawanan nyamuk. Kabut ungu yang menyelimuti area itu pun menjadi bagian penting dari rencananya. Grid sebenarnya sudah beberapa kali memasuki Tide Abyss sejak tiba di Demon Spirit Land. Ia menyimpulkan bahwa di dalam kabut ungu ini tersembunyi sebuah token misterius. Sesuatu yang bahkan membuat Ling Tianhou dan All Seer menginginkannya. Token itu tidak selalu muncul, hanya pada waktu tertentu, dan tampaknya membutuhkan pengorbanan. Pandangan Grid sempat menyapu murid-murid Dalu Sword Sect. Selain Chen-Long, ia menganggap yang lain tak lebih dari beban. Namun ia tetap berhati-hati. Energi pedang Ling Tianhou yang tersimpan dalam tubuh mereka membuatnya enggan bertindak gegabah. Di sisi lain, Wang Lin perlahan mendekati kabut ungu dengan pedang surgawi. Tekanan dari Tide Abyss terus mendorongnya keluar, memaksanya menyalurkan energi spiritual celestial untuk bertahan. Kabut itu sangat padat, hampir seperti dinding nyata. Joey mencoba menembusnya dengan indera pedang, tetapi gagal. Meski begitu, ia memastikan bahwa orang-orang di dalam juga tak bisa mendeteksi Wang Lin dengan indera ilahi mereka. Tiba-tiba, binatang nyamuk milik Wang Lin di dalam tas penyimpanan menjadi gelisah. Begitu dilepaskan, makhluk itu langsung melesat masuk ke kabut ungu tanpa terpengaruh sedikit pun. Wang Lin terkejut, tetapi hubungan batin di antara mereka masih terasa. Ia tahu sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Ia dan Joey pun masuk ke dalam kabut dengan waspada. Indera ilahi Wang Lin hampir tak berguna di sana. Ia hanya bisa melihat kabut tebal tanpa batas. 1 juta segel kehidupan berkelebat di dahinya, siap diaktifkan jika bahaya muncul. Tak lama, Zoe mengirim pesan. 5 kilometer di depan ada ruang kosong, dan 6 orang di sana. Salah satu auranya sangat kuat. Dengan bantuan Joey, indera ilahi Wang Lin menembus kabut dan melihat mereka dengan jelas. 5 murid Dalu Sword Sect, dan 1 orang tua yang duduk di tengah, Grid. Begitu mereka mengintip, Grid langsung membuka mata dan berseru memperkenalkan diri. Murid-murid sekte itu terkejut dan berdiri tegang. Hanya Chen-Long yang tetap tenang.
Namun di matanya ada kilatan samar, sebuah kegembiraan yang nyaris tak terlihat. Wang Lin dan Joey segera menarik indera ilahi mereka. Grid mengerutkan kening. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Aura yang mengintip tadi tampak seperti kultivator ascendant tahap awal, namun ada indera kedua yang jauh lebih tajam, penuh niat pedang. Dalam kondisi terluka seperti sekarang, kultivasinya turun dari Illusory Yin ke puncak ascendant akhir, ia memilih tidak gegabah. Setelah kembali ke tubuhnya, Wang Lin berbicara pelan pada Joey. Menurutnya, situasi ini tidak masuk akal. Murid-murid Ling Tianhou menghilang hampir 100 tahun lalu. Sekarang mereka berada di sini bersama Grid, yang jelas bukan sekutu. Dengan kultivasi dan pengalaman mereka, kecil kemungkinan mereka terjebak begitu saja tanpa alasan. Yang lebih menarik, Wang Lin memperhatikan ekspresi Chen Long. Kilatan kegembiraan itu bukan reaksi spontan, melainkan sinyal. Permohonan bantuan yang sengaja diperlihatkan. Ia menyimpulkan bahwa murid-murid itu tidak berada di pihak Grid. Mereka kemungkinan dipaksa tinggal di sana. Mungkin berkaitan dengan token misterius yang membutuhkan pengorbanan. Zoe menatap Wang Lin dengan tatapan berbeda. Selama ini ia melihat Wang Lin hanya sebagai junior berbakat yang penuh tekad. Namun kini ia menyadari sesuatu yang lain, ketajaman analisis, kecermatan membaca situasi, dan keberanian mengambil kesimpulan dari detail sekecil ekspresi mata. Dalam hati, Joey mengakui bahwa ia telah meremehkan Wang Lin. Untuk bisa mencapai tahap ini dalam waktu kurang dari 1000 tahun, jelas bukan hanya soal keberuntungan. Wang Lin tersenyum tipis lalu menggenggam tangan ke arah Joey. Senior Joey, junior punya satu permintaan. Joey menatapnya serius. Apa itu? Ada kilatan kecerdikan di mata Wang Lin. Senior, sebarkan indera pedangmu di dalam kabut ungu ini. Buat keberadaanmu terasa jelas. Aku akan keluar dan menemui Grid serta mereka. Joey langsung mengerti maksudnya. Ia mengangguk. Hati-hati, jangan gegabah masuk sendirian. Wang Lin tersenyum santai. Senior bisa tenang, tadi Grid hanya berteriak, tidak langsung mengejar. Artinya dia khawatir pada sesuatu. Orang seperti itu sangat berhati-hati. Joey menghela napas pelan. Dalam hati ia makin kagum. Dari petunjuk sekecil itu saja, Wang Lin bisa membaca situasi dengan begitu tajam. Sebelum pergi, Wang Lin menambahkan pelan. Tujuan Grid kemungkinan besar adalah token itu. Dan token itu satu-satunya cara untuk bertemu ayah senior Qing Shuang. Jadi senior tidak perlu menahan diri. Tatapan Joey langsung mendingin. Kau bisa yakin soal itu? Wang Lin tak berkata lagi. Ia melangkah masuk ke dalam kabut, menuju tempat Grid dan 5 murid Dalu Sword Sect berada. Sebenarnya, mereka bisa saja terus bersembunyi dan mengamati dari jauh. Tapi karena Grid sudah menyadari keberadaan mereka, lebih baik tampil langsung daripada menunggu diserang tiba-tiba. Selain itu, Wang Lin juga ingin memastikan satu hal, apakah Grid mengenalinya atau tidak. Tak butuh waktu lama, Wang Lin memasuki area kosong itu. Begitu ia muncul, 6 pasang mata langsung tertuju padanya. Kau! Wang Lin! Salah satu murid Dalu Sword Sect langsung mengenali. Aura permusuhan seketika meningkat. Permusuhan antara Dalu Sword Sect dan Heavenly Fate Sect bukan rahasia lagi. Namun Wang Lin tetap tenang. Tatapannya menyapu mereka semua, hanya sekilas melewati Grid. Orang tua itu cuma melirik sebentar, lalu menutup mata lagi, seolah tak terlalu peduli. Chen Long yang akhirnya bersuara. Aku Chen Long, kau Wang Lin dari divisi ungu Heavenly Fate Sect.